Siapkan 3 hal ini supaya kamu tidak ditinggal oleh karyawan-karyawan terbaik kamu di tahun 2026. Siapkan dari sekarang, jangan sampai menyesal. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kali ini gue akan ngebahas tentang sedihnya, sulitnya, dan gak enaknya ketika kita ditinggal sama karyawan-karyawan terbaik kita. Kalau yang resign adalah karyawan yang gak terlalu bagus sih, kita malah seneng kali ya. Tapi gimana kalau yang ninggalin kita adalah karyawan yang berkontribusi selama ini, sikapnya baik dan sebagainya. Ini topik yang menurut gue masih jarang diomongin nih gitu. Gimana cara mencegahnya nih? Walaupun memang kita harus set ekspektasi juga ya, namanya orang kerja, kita nggak bisa expect dia akan kerja sama kita itu ya selama-lamanya ya, karena mereka punya free will, mereka punya kehendak bebas untuk bekerja dimanapun, karirnya mau dibawa kemana dan sebagainya. Tapi at least kita harus punya usaha untuk membuat karyawan-karyawan terbaik kita ini betah, nggak tiba-tiba mereka resign karena hal-hal yang sebetulnya bisa kita cegah. Kalau mereka resign karena hal-hal yang tidak bisa kita cegah, karena hal yang tidak bisa kita pengaruhi, ya nggak apa-apa. Itu memang sudah part of the game. Ya, tapi alangkah disayangkan mereka resign karena sesuatu yang sebenarnya bisa kita cegah. Nah, apa aja sih teman-teman? Jadi gini, yang pertama menurut dari observasi, studi ya, dan pengalaman saya selama belasan tahun di dunia HRD, karyawan yang punya potensi yang baik itu akan merasa betah ketika dia di-recognize. Ya, di-recognize itu artinya apa? Artinya adalah dihargai, dianggap, diakui. Nah, kata-kata diakui itu atau dihargai itu bukan berarti harus berupa adanya bonus ya, tetapi juga bisa berupa verbal, pengakuan verbal. Wow, kerja kamu bagus, terima kasih. Ya, jadi pengakuan itu penting ya, bukan hanya buat karyawan yang bagus, buat manusia pada umumnya. Betul ya? Nah, apalagi kalau kita bisa bangun sistem yang membuat dia bisa mendapatkan bukan hanya pengakuan secara kata-kata, tetapi dia juga bisa mendapatkan penghargaan berupa materi, berupa bonus dengan cara yang adil. Adil ini bukan rata. Adil itu artinya ketika dia nilainya bagus, kinerjanya, dia akan dapat bonus yang juga bagus. Ya, ketika nilainya dia jelek ya atau lagi turun, ya dia juga akan ikut dapat bonus yang juga turun. Untuk kita bisa membangun sistem ini, makanya kita harus menerapkan KPI, Key Performance Indicator, sebuah ukuran kinerja buat semua karyawan yang bisa dinilai secara objektif. Karena tentunya karyawan yang punya kinerja yang bagus, dia nggak akan suka kalau penilaian kinerja itu tidak dilakukan secara objektif, kalau dilakukannya secara subjektif gitu ya. Hanya berdasarkan suka nggak suka, hubungan kedekatan dengan bos, apalagi hanya karena punya hubungan keluarga. Ya, buat teman-teman yang sedang bekerja di family business, mungkin udah familiar dengan kondisi tersebut gitu kan. Artinya untuk kita bisa mencegah karyawan terbaik kita keluar, apa yang bisa kita lakukan adalah kita membuat sistem KPI sehingga penilaian objektif. Nah, kalau orang yang bagus kerjanya ada KPI, dia akan senang. Karena di situ dia akan bisa memperlihatkan lebih baik lagi apa hasil kerja saya. Tapi kalau orang yang selama ini sebenarnya kerjanya nggak bagus, tapi dia pintar menjilat, dia pintar berpura-pura sibuk dan sebagainya, ketika ada KPI, dia nggak akan senang teman-teman. Karena di situ dia akan kelihatan bahwa hasil kinerjanya nihil, nggak ada. Oke? Nah, jadi KPI ini bisa memotivasi orang-orang yang kinerjanya bagus. Dan ketika ada KPI, maka sistem bonus yang lebih adil itu bisa dilakukan karena penilaiannya ada dengan jelas. Ya. Lalu berikutnya apa lagi nih untuk membuat karyawan terbaik kita itu tetap betah? Nah, pengalaman saya juga, karyawan yang punya potensi baik, itu dia nggak suka kalau skills-nya, ya, exposure-nya, pengalamannya gitu-gitu aja. Disuruh ngerjain hal yang sama selama 5 tahun, selama 3 tahun, itu aja terus dikerjain, nggak ada tantangan yang lebih, dia nggak bakal suka. Ya, makanya justru teman-teman harus punya sistem atau merencanakan ya karir dari orang tersebut. Karir di sini bukan berarti naik jabatan saja, tetapi tantangannya apa lagi nih yang mau saya kasih ke dia. Kayaknya dia udah mulai bosen nih dengan pekerjaannya. Oke, saya mau kasih tantangan ini, tapi ditanya, ya jangan asumsi. Saya mau kasih tantangan ini, lalu kasih tahu niatnya kita apa, alasan kita kasih tantangan ini apa. Kita kasih tahuin bahwa kamu punya potensi yang bagus nih. Kalau kamu hanya kerjain ini aja,
kayaknya sayang potensi kamu saya tambahin lagi ini ya, kamu punya potensi nih. Walaupun ini baru, walaupun kamu harus belajar lagi dari nol, tapi nggak apa-apa, this is good for your career. Nah ketika dia dapat tantangan, atau saya suka bilangnya dapat mainan baru gitu ya, dia akan kembali ke fase-fase yang exciting lagi buat dia, yang menyenangkan buat dia, yaitu fase-fase belajar. Karyawan yang bagus itu senang belajar. Kalau dia udah bisa ngerjain segala halnya tanpa effort atau nggak susah lagi, berarti dia sudah kehilangan momen-momen belajar. Nah disitulah kita kasih tantangan baru supaya momen belajar itu muncul lagi dan akhirnya dia excited lagi. Tentu saja memberikan tantangan ini harus disertai dengan support dalam bentuk mengequip atau memperlengkapi dia dengan skills yang dibutuhkan. Jangan cuma kita kasih tantangan, ibaratnya cuma kita kasih, nih kamu ada hutan baru, coba kamu taklukkan hutan ini, tapi kamu nggak kasih trainingnya dulu gimana cara survive di hutan ini. Kamu nggak kasih pisau, korek api, alat-alat untuk menginap, ya itu juga akan justru membuat dia jadi tidak termotivasi. Atau dia malah berpikir bahwa, ini kayak gue lagi dikerjain deh, atau gue lagi dijebak ya, dikasih ke hutan ini supaya gue gagal gitu. Jadi kalau seperti itu juga nggak akan efektif teman-teman. Artinya ya bahwa ketika kita kasih tantangan, kita tawarkan juga kamu butuh support apa supaya kamu bisa mengerjakan tantangan ini. Oh, I think I need a mentor misalnya. Saya butuh mentor nih untuk bantuin. Ya udah boleh yuk. Nah inilah yang sudah saya lakukan gitu di perusahaan saya F Project. Jadi apa yang saya omongin ini adalah sesuatu yang sudah saya lakukan ya. Tim saya lihat ada potensi, saya minta dia, kamu mau nggak saya kasih tantangan untuk jadi orang sales misalnya. Ada yang saya nantang jadi seorang digital marketer, padahal sebelumnya belum punya background itu. Tapi saya juga komit, saya kasih mentor-mentor buat mereka. Bukan saya mentorin, karena saya juga bukan orang yang expertnya di sana gitu ya. Terus saya kasih mentor untuk sales, mentor untuk digital marketer, dan sebagainya, supaya mereka bisa belajar. Ya. Nah jadi itu beberapa hal yang teman-teman harus bangun supaya karyawan terbaik kamu nanti nggak tiba-tiba resign di tahun 2026. Kenapa saya bilang tahun 2026? Karena biasanya ganti tahun itu momennya orang kontemplasi. Ya, gue masih mau nggak edit kantor ini? Itu momen-momen orang kontemplasi. Bahkan kontemplasi mungkin dari tahun 2025 gitu ya. Di akhir tahun dia merenung, apa rencana gue tahun 2026? Ingat, orang-orang yang karyawan yang bagus itu biasanya juga akan penuh dengan planning tentang dirinya sendiri juga, bukan hanya tentang perusahaan, right? Ya. Jadi dia udah mulai mikirin nih dari sekarang nih, aduh gue gimana ya, dia review karir gue di sini, oke nggak ya? Nah kalau dia menemukan pada saat kontemplasi, aduh kayaknya di sini nih gue dapat nilai bagus selama ini juga karena dekat sama bos. What if suatu saat bosnya ganti, nanti penilaiannya subjektif dan sebagainya? Bisa saja dia mikir seperti itu, ya. Itulah kenapa teman-teman butuh yang namanya KPI, ya. Atau dia merasa udah mulai bosan dengan tantangannya dan sebagainya. Nah, jadi itu teman-teman untuk mencegah supaya kalian tidak ditinggal karyawan terbaik kalian di tahun 2026. Nah, semoga hal ini atau video ini membantu ya teman-teman, dan kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, langsung aja subscribe, lalu di-share ke teman-teman HRD, business owner, atau even manager-manager ya, karena semua manager harus ngerti cara untuk menjadi seorang HR atau HC gitu ya. Karena yang namanya manajer mengelola orang. Jadi mereka juga harus ngerti ilmu-ilmu tentang HR atau HC. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.